Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasyadana Mandira. Nah, di video kali ini saya akan mereview 4 jurnal majalah Tempo. Yang pertama itu membahas mengenai korupsi daging berjanggut. Sebelum korupsi impor daging dibongkar, Komisi Pemberantasan Korupsi majalah Tempo 2 kali menerbitkan laporan utama ihwal kasus ini. Maret 2011 terbit laporan main daging pentolan PKS. 2 bulan kemudian Tempo menulis laporan sekali lagi daging berjanggut. Hampir 2 tahun kemudian, publik dikagetkan oleh peristiwa tangkap-tangkapan KPK terhadap Ahmad Fatona, seorang kurir, lalu Lutfi Hasan Hisaq, Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Keduanya ditangkap atas sebuah perkara suap. Tak berhenti di situ, serial investigasi sapi ini berlanjut. Adalah Yudi Setiawan yang mengungkapkan keterlibatan petinggi PKS dalam sejumlah perkara suap. Pengusaha Surabaya yang ketika itu berada di dalam penjara Teluk Dalam, Kalimantan Selatan, menjadi pembocor yang mengungkapkan peran lebih luas dari Lutfi Fatona. Pertemuan ini berlangsung di kedai kopi Hotel Four Seasons Jakarta, Januari 2011. Seorang importer daging tersebut, Ahmad Farhan, mengeluhkan soal tata niaga perdagangan daging di Kementerian Pertanian. Ia merasa diperlakukan tidak adil, jatah impor yang ia ajukan hanya sebagian kecil dikabulkan. Padahal ia memenuhi persyaratan yang diminta, diantaranya tersedianya gudang penyimpanan dan jalur distribusi. Redaktur Eksekutif Tempo Arif Zulkifli, kini pemimpin redaksi, mencatat keluhan Farhan. Di kantor ia menyetorkan data kasar itu kepada Retno Suleswati, redaktur pada Kompartemen Ekonomi. Azul, demikian Arif bisa disapa, mencium ada cerita besar di balik keluhan Farhan. Keterlibatan Partai Keadilan Sejahtera, partai yang kadernya memimpin Kementerian Pertanian. Laporan main daging pentolan PKS ini mendatangkan banyak reaksi, salah satunya dari Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat atau PKPU, lembaga yang terkait dengan PKS. Pos Keadilan menilai dalam pemberian tersebut Tempo menggunakan data yang tidak valid. Selain jumlah impor yang tidak akurat, PKU menilai Tempo mencampur adukan impor data daging komersial dan daging kurban bantuan luar negeri. Direktur PKPU Agung Notowigono menyatakan lembaga mengimpor 9,7 ton daging kurban, tapi Tempo menulis 9,759. Lalu senyap, keributan itu untuk sementara meredah. Redaksi Tempo sibuk dengan sejumlah liputan lainnya. Kemudian datanglah berita menggemparkan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Ahmad Fatona. Belakangan Lutfi sendiri juga dicokok. Telepon di kantor Tempo berdering-dering, sejumlah orang bertanya-tanya apakah penangkapan itu ada kaitannya dengan liputan Tempo. Tangkapan impor daging sapi, awak redaksi mengangkatkan bahu. Lutfi dan Fatona dituding menerima suap dari PT Indoguna Utama dengan motif yang persis sama dengan investigasi yang ditulis Tempo. Penggelapan bunga kuota impor, Mahkamah Agung memvonis Lutfi 18 tahun penjara, adapun Fatona dikurung 16 tahun. Maria Elizabeth Liman, Direktur PT Indoguna Utama, dihukum 2 tahun 3 bulan. Lutfi kini menghuni penjara Sukamis Bandung. Di sini lebih enak, lebih adem, kata Lutfi di penjara. Selanjutnya, review jurnal yang kedua yaitu adalah korupsi simulator komudi. Inspektur Jenderal Joko Susilo menjadi jenderal aktif pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI itu terlibat kasus mengkorupsi pengadaan simulator komudi yang merugikan negara sekitar 121 miliar. Skandal ini terkuak ketika para penggarap proyek simulator pecah kongsi. Semula pada 2010 proyek digarap PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, perusahaan milik Budi Susanto. Budi yang dipanggil Ndoro oleh Joko lalu menyerahkan pengerjaan simulator kepada Sukojo S. Bambang, pemilik PT Inovasi Teknologi Indonesia. Awalnya pekongsian Budi Sukojo berlangsung mulus. Pada 2011, Sukojo kembali ketibakan rezeki nomplok menggarap proyek dengan nilai fantastis, yaitu sebesar 198,6 miliar. Uang proyek pun menciprat kemana-mana, terutama ke petinggi Korps Lalu Lintas. Proyek belum rampung, kerjasama Budi Sukojo bubar jalan. Budi melaporkan Sukojo ke polisi dengan tuduhan penggelapan dan penipuan. Sukojo marah, ia menyebarkan dokumen pengadaan juga bukti suap ke sejumlah pihak. Lewat perantara Sukojo juga mengirim dokumen serupa ke Tempo. Setelah itu, ia melakukan penelusuran panjang. Tempo menurunkan 3 laporan utama menyingkap perkara ini. Inspektur Jenderal Joko Susilo dan wakilnya Brigadir Jenderal Didik Purnomo akhirnya divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun, selama pengusaha perkara ini, hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri panas dingin.
Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang memimpin penggeledahan kantor Korps Lalu Lintas, terjepit di tengah gesek kedua lembaga. Selanjutnya yaitu ada villa mewah jenderal di balik banjir Jakarta. Jakarta dihembang banjir besar pada tahun 2007. Setengah juta penduduk menguasai dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 10 triliun. Masyarakat pun mengutuk pemerintah yang tidak becus mengendalikan dan mengurus 13 sungai dari Bogor. Wartawan Tempo tergelitik menelusuri sumber banjir ini. Rupanya kawasan puncak di Bogor sudah tak perawan sehingga air hujan tak lagi bisa diserap. Penyebabnya adalah hutan lindung dibabat dan dijadikan perumahan dan villa. Ironisnya, villa-villa itu ternyata pemilik pejabat, jenderal dan pengusaha ibu kota. Berbekal data ratusan halaman dokumen kepemilikan villa, tim investigasi pun menyamar, menghadapi preman yang menjadi villa, bahkan naik gontolen untuk membuktikan keberadaan rumah-rumah mewah itu di hulu mata air. Dan sebetulnya investigasi ini kelanjutan liputan 5 tahun sebelumnya. Tempo bahkan memastikan Gubernur Jakarta Jenderal Sutiyoso punya villa di Bukit Citamiang, pusat mata air di Kabupaten Bogor yang menjadi hulu Ciliwung dan sungai-sungai lain di Jakarta. Sutiyoso kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara, lalu merobohkan sendiri villanya itu. Dan yang terakhir yaitu ada penjara khusus yang terbongkar. Berbekal secuil informasi awal, investigasi berhasil membuka perlakuan khusus terhadap terpidana Artaliata Suryani alias Ayin di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pada akhir 2009, reporter menyamar masuk ke penjara, menggunakan satu persatu informasi, juga menggunakan kamera perekam dengan bantuan informasi. Rumah sakit ibu dan anak Bunda Alia berdiri tepat di samping penjara khusus perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dari lantai tertinggi rumah sakit itu bisa terlihat aktivitas sebagian sisi penjara, terutama sebuah aula di lantai 3 ruang administrasi rumah tahanan tersebut. Reporter Budi Riza naik ke bangunan belum jadi di lantai paling atas rumah sakit itu pada akhir 2009. Ia punya misi mengintai aktivitas di dalam aula tersebut. Ini formasi awal sudah dikantongi. Tempat itu menjadi ruang kerja. Artaliata Suryani alias Ayin, pengusaha yang menjalani hukuman 5 tahun penjara dalam perkara suap jaksa Urip Trigunawan. Pada waktu berbeda, fotografer Arnold Simanjuntak 3 hari bolak-balik ke tempat yang sama. Ia masuk dengan pura-pura menjadi penjenguk, sebab untuk bisa naik sampai ke lantai teratas harus melewati ruang khusus perawatan bayi. Hari ketiga baru mendapatkan foto Ain sedang menggendong bayi. Arnold mengakui foto yang dia peroleh kurang bagus secara visual. Namun pengintaian dari gedung sebelah merupakan bagian akhir dari serangkaian investigasi jurnalistik untuk membuktikan informasi awal bahwa Ain memperoleh fasilitas khusus di penjara. Ia tak pernah menempati sel resminya dan justru menempati aula yang sebenarnya ruang serbaguna. Secuil informasi awal itu diperoleh Budi Setaryoso, redaktur utama yang ketika itu menghampiri kompartemen investigasi dari seorang narasumber pada Oktober 2009. Informan yang hingga pekan lalu belum bersedia disebut identitasnya itu adalah seorang pengusaha dengan jaringan lobi luas. Pada saat itu, ia baru menemui Ayin di penjara Pondok Bambu. Minum kopi dan mengobrol di satu kafe pada suatu petang, sang pengusaha berkata kepada Budi, "Mau tahu informasi menarik?" Hasil investigasi diterbitkan pada Januari 2010 dengan judul Pondok Bambu Rasa Istana. Pada satu kesempatan setelahnya, redaktur eksekutif Wahyu Muryadi bertemu dengan Ain. Setelah mengeluhkan liputan yang membuatnya dipindahkan dari Pondok Bambu, menurut Wahyu, Ain justru mengatakan, "Kuakui anak buahmu harus diacungi jempol bisa menembus penjara." Baiklah, demikian review jurnal yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.